Sebuah truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden tak biasa saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tronton melaju dalam kondisi jumping dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depannya terangkat tinggi hingga menjulang ke atas. Mereka menyayangkan tindakan Pemkot Jakarta Pusat yang tetap melakukan penertiban, padahal warga telah melayangkan penolakan. Meski mendapat penolakan keras, petugas tetap melakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar seperti area parkir hingga warung yang berdiri di atas saluran air. Pihak Pemkot Jakarta Pusat mengaku sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan, namun tak digubris. Akibatnya, upaya penertiban paksa pun dilakukan. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan bangunan liar yang berdiri di sepanjang saluran air juga kerap memicu terjadinya penyumbatan yang dapat berdampak terjadinya banjir saat musim hujan tiba. Kita sudah melalui 3 tahapan, 3 kali sosialisasi di kelurahan, 3 kali surat disampaikan, dan 1 kali bahkan rapat khusus dengan Pak Lurah, RW, LMK, dan FKDM. Saya pikir itu cukup. Saluran bangunan yang ada di atas saluran, bukan bangunan rumah mereka, bukan. Yang di atas saluran, banyak kan dipakai buat warung, dagang, dan parkiran motor. Pada penertiban kali ini, petugas menargetkan membongkar 95 bangunan liar semi permanen yang berdiri di sepanjang radius 400 meter. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Detik-detik penjamretan menimpa seorang lansia penjual kue keliling di kawasan Kali Kecil, Padang Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku dan korban sama-sama terjatuh dari sepeda motor. Pelaku berusaha kabur dengan mendorong sepeda motornya, sementara korban terjatuh di jalan. Sejumlah warga yang berada di lokasi sempat menahan motor pelaku. Namun, karena tidak ada yang berani menangkap, pelaku dengan santai melarikan diri. Warga semula mengira kejadian tersebut hanyalah kecelakaan biasa. Terkejut setelah mengetahui pria tersebut adalah jambret. Meski barang berharga korban tidak berhasil dibawa lari, lansia Malang ini harus mengalami luka serius di bagian kepala akibat terbanting di aspal. Motor bang, terus tiba-tiba diserempetnya, ditariknya, terus kejatuh bener dua. Yang ditarik apa? Tasnya? Tasnya kayaknya bang. Tasnya ya? Kayaknya. Terus jatuh korban ini? Jatuh, ya. Terus pelaku lari atau gimana bang? Lari dia bang, dia dorong motor dia, terus lewat sini, terus ternyata ada orang yang berdiri di sana, terus ditariknya motornya, terus kami orang datang kan, terus terjatuh dia. Kasus penjamretan kini dalam penanganan polisi. Warga berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya Reni Armusari. Inilah buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, ibu dan anak tewas setelah motor yang dikendarai menabrak truk di jalur Pantura, Kabupaten Tuban. 2 anak korban selamat sementara supir truk yang kabur diburu polisi. Nasib tragis dialami seorang ibu yang sedang berkendara motor bersama ketiga anaknya. Ketika melintas di Jalan Raya Tuban Bancar, Desa Peji, Kabupaten Tuban, korban alami kecelakaan dengan sebuah truk. Nahas, korban bersama salah satu anaknya yang masih 9 tahun meninggal dalam kecelakaan itu. Sementara 2 anaknya selamat, namun harus dibawa ke rumah sakit karena luka-luka. Berdasarkan keterangan polisi, motor korban bersenggolan dengan truk di sebelahnya hingga korban terjatuh. Usai insiden tersebut, supir truk kabur dan langsung diburu polisi. Ibu dan anak meninggal, yang 2 ibu dan anak masih dirawat di RSCM. Kita akan laksanakan pengejaran terkait terkait. Mohon waktunya kita dorongnya untuk segera kita ungkap itu dan laka lantas. Ini perkiraan lawan arah atau searah aja? Belum searah karena terlihat dari CCTV sama-sama dari timur.
Setelah dilakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap pelaku dan pelaku kini menjalani pemeriksaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, nasib naas menimpa seorang pemotor di Pamekasan, Jawa Timur. Usai mengalami kecelakaan dengan mobil pickup, tubuh korban terbakar dan meninggal di lokasi kejadian. Terbakarnya korban akibat ledakan keras jerigen BBM yang dibawa saat kecelakaan terjadi. Meleh ngolak bensin, aro dari ginawa. Kobaran api melalap habis sepeda motor beserta seorang pria yang mengendarinya. Pria tersebut warga Dusun Celubur, 2 Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Jawa Timur, terlibat kecelakaan dengan kendaraan mobil pickup pengangkut tembakau. Pria yang membawa BBM langsung tewas di tempat karena BBM yang dibawanya meledak setelah terjadi benturan keras dengan mobil pickup. Korban A segera dibawa ke rumah sakit, sementara J, sopir mobil pickup, langsung digiring ke Polres Pamekasan. Dari timur kita nabrak, jadi kebakar kita. Yang motor bawa apa, Pak? Bawa bensin sama solar gitu. Oh iya, sempat terjadi tabrakan. Sempat jadi ketabrakan. Pak, waktu itu sambian di mana? Di rumah kita tuh. Ada ledakan, saya mah lari langsung. Ketahuan di sini sambian sudah bagaimana? Sudah terbakar? Kebakar. Orangnya udah meninggal gitu. Terhadap pengendara mobil yang masih selamat, dan kita juga akan mengumpulkan saksi dan juga barang bukti. Kalau untuk pemicu kebakaran perlu pendalaman lebih lanjut karena kita tidak bisa memastikan apakah karena percikan setelah terjadi tubrukan antara sepeda motor dengan mobil dengan kendaraan R4 ataupun dari pemicu lain. Proses evakuasi korban yang terbakar baru bisa dilakukan setelah kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan ini karena melibatkan BBM dalam jumlah besar dapat keluar dari pom bensin dan dibawa oleh masyarakat biasa. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah kapal cepat speedboat rute Tanjung Selor menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Speedboat yang membawa 25 penumpang terbakar diduga akibat terjadi arus pendek pada genset. Ada orang berani dekat ini, yang kayak ngomong. Inilah detik-detik video amatir saat speedboat SB Sekatak AAA terbakar di perairan Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api yang sangat besar membakar hampir seluruh bagian speedboat hingga menimbulkan asap tebal dan membuat panik para penumpang. Beruntung motoris dapat mengendalikan speedboat hingga ke tepian sehingga para penumpang dapat menyelamatkan diri dan keluar dari dalam speedboat. Bakaran seperti yang berangkat 10.20, kami lewat Salimbatu, di Salimbatu sudah. Penumpang selamat semua. Udah mampu aparnya, udah mampu. Menurut informasi, speedboat tersebut berangkat dari Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor menuju Kota Tarakan dengan membawa 25 penumpang termasuk 3 orang anak-anak. Evakuasi awal pun berlangsung dramatis, bahkan para penumpang dibantu warga yang berada di area lokasi kejadian untuk menyelamatkan diri. Dugaan awal kebakaran dipicu oleh arus pendek pada mesin genset hingga menimbulkan percikan api. Hingga kini petugas SAR dari Basarnas Tarakan masih berada di lokasi, namun belum dapat memberikan keterangan secara rinci mengenai peristiwa kebakaran tersebut. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Viral truk tronton bermuatan besi mengalami jumping hingga bagian belakang nyaris menyentuh aspal saat melaju di tanjakan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Untungnya truk berhasil dikendalikan hingga tidak menimbulkan korban. Sebuah truk tronton bermuatan anyaman besi mengalami insiden tak biasa saat mendaki tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara.
Tronton melaju dalam kondisi jumping dengan bagian belakang kendaraan nyaris menyentuh aspal, sementara bagian depannya terangkat tinggi hingga menjulang ke atas. Insiden ini membuat warga di sekitar lokasi panik. Pasalnya posisi bodi tronton yang tidak seimbang membuat kendaraan tersebut tampak seolah akan terbalik. Setelah berhasil menaklukkan tanjakan, tronton akhirnya berhasil melewati Bukit Kodok dan kembali berjalan normal tanpa menimbulkan kecelakaan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang bayi perempuan ditemukan terlantar di kawasan Terminal Kali Pucang, Pangandaran, Jawa Barat. Dinas Sosial bersama petugas kepolisian langsung melakukan penelusuran keberadaan orang tua bayi tersebut. Penemuan seorang bayi perempuan di kawasan Terminal Kali Pucang mengundang perhatian warga. Bayi yang diperkirakan berusia 8 bulan itu langsung dievakuasi dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kali Pucang. Pihak Dinsos Kabupaten Pangandaran mengatakan akan melakukan pencarian identitas serta keluarga bayi sebelum menentukan langkah penanganan selanjutnya. Hasil pemeriksaan tenaga medis menunjukkan kondisi bayi dalam keadaan sehat. Namun di tubuh bayi ditemukan sejumlah bekas gigitan nyamuk yang diduga muncul karena sempat terlantar selama beberapa hari. Ditanya mau kemana, nggak jelas lah ya, nggak nyebutin identitas atau apa gitu. Terus dia katanya mau jalan-jalan, katanya disebutin dari mana nggak jelas, pokoknya mau jalan-jalan aja, mau nitipin bayi, katanya 10 hari. Katanya sama saya dibawa aja, terus laporan ke setempat sama kepolisian, terus dibawa ke puskesmas, ternyata udah diketemuin niknya katanya. Menuju lokasi, kebetulan saat itu ada di Kecamatan Kalipucang, tepatnya di puskesmas. Nah, pada saat kami ke lokasi itu bayi sudah dicek kesehatan, alhamdulillah secara kesehatannya kondisinya bagus. Meski sudah ada warga yang menyatakan minat untuk mengadopsi bayi, Dinsos menegaskan proses adopsi harus melalui tahapan hukum dan persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.